Halo, Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini kita akan belajar menggambar digital. Nah, kawan-kawan bisa buka aplikasi Procreate kawan-kawan, lalu gunakan kanvas dengan ukuran 297 x 210 mm. Selanjutnya, di sini aku gunakan drawing guide agar membantu kita dalam membuat garis untuk menentukan tinggi dari karakter. Pada aplikasi Procreate, guideline-nya ada di tool setting, lalu pilih canvas, kemudian kita pilih drawing guide-nya, lalu kita edit drawing guide-nya, opacity-nya menjadi 10%, lalu grid size-nya kita ubah menjadi 70 pixel. Nah, selanjutnya di sini aku gunakan brush yang dry ink. Kemudian di sini aku buat judulnya karakter anak laki-laki umur 4-6 tahun. Selanjutnya aku tambahkan layer baru, lalu aku buat lingkaran. Lingkaran ini nantinya membantu kita untuk membuat tinggi dari karakter anak-anak. Nah, untuk karakter anak-anak kita gunakan 3 lingkaran kepala. Tapi kalau untuk karakter dewasa kita gunakan 7 lingkaran kepala. Karena pada materi video ini kita akan membuat karakter anak-anak, kita hanya membutuhkan 3 lingkaran saja. Nah, lalu di sini aku besarin lingkarannya, kemudian lingkarannya aku geser ke kanan. Selanjutnya aku kurangi opacity layar 3 lingkaran tersebut. Kemudian aku tambahkan layar baru untuk membuat sketsa kerangka. Nah, pada bagian lingkaran ini terdapat lingkaran pertama untuk bagian kepala. Selanjutnya, lingkaran kedua kita gunakan untuk bagian badan. Lalu, pada lingkaran ketiga kita akan gunakan untuk bagian kaki. Seharusnya sebelumnya aku gunakan garis bantu vertikal untuk menentukan letak titik tengah antara kepala, badan, dan kaki. Nah, untuk lingkaran ketiga kalian dapat membuat bentuk kerangka dari bagian kaki menggunakan bentuk segitiga, lalu segitiga pada tapak kakinya. Selanjutnya, kalian tambahkan garis untuk bentuk dari tangannya di bagian lingkaran kedua. Nah, di sini aku menggambar bentuk tangannya memegang pinggang ya kawan-kawan. Nah, untuk hadap depannya sudah selesai seperti ini. Kemudian, kita akan membuat bentuk dari 3/4 tampak samping. Nah, untuk tampak samping 3/4 ini, kita tetap menggunakan tinggi dari lingkaran ketiga. Nah, ini selanjutnya aku tambahkan layer baru lagi di atas layer 3 lingkaran. Nah, di sini selanjutnya aku tambahkan layer baru lagi. Lalu selanjutnya aku tambahkan garis vertikal ke bawah untuk menentukan sisi hadap sampingnya di bagian kiri karena kita akan mengambil bentuk gambar hadap samping 3/4. Nah, selanjutnya sama seperti pada hadap depan, lingkaran pertama, kita tetap membuat bagian kepala, namun bagian dagunya kita buat agak sedikit miring ke kiri, lurus dengan garis vertikal yang udah kita buat. Selanjutnya bagian leher pada lingkaran kedua. Selanjutnya kita gambar leher dan bagian badan pada lingkaran kedua. Kita akan menggambar bentuk segitiga saja di bagian badannya. Kemudian kita buat bentuk kerangka untuk tangannya. Di sini karena bagian 3/4, tangannya yang sebelah kanan aku buat lebih besar dibandingkan dengan tangan sebelah kiri. Untuk membedakan garis kerangka tangannya dengan badannya, di sini aku rubah warna garis kerangka tangannya. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan layer baru lagi untuk membuat bentuk dari kerangka karakternya. Selanjutnya pada lingkaran ketiga aku buat kerangka untuk bagian kakinya. Karena ini hadap samping, kakinya aku buat ke arah kiri. Kaki kanan lebih besar dibandingkan dengan kaki kirinya. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita akan membuat kerangka hadap belakang. Nah, untuk kerangka hadap belakang itu hampir sama dengan bentuk kerangka hadap depan. Jadi di sini aku kopikan aja kerangka yang hadap depannya. Selanjutnya di bagian kepalanya ini aku perlihatkan bagian kupingnya itu sedikit lebih kecil, kemudian bagian kakinya itu aku hadapkan ke depan. Nah, setelah selesai ketiga kerangka karakternya, ini aku satuin dulu ya layernya. Kita atur dulu layernya agar memudahkan kita.
Selanjutnya aku tambahkan lagi layer baru untuk membuat karakter hadap samping, karena tadi kita masih membuat karakter hadap samping 3/4. Di sini untuk menggambar hadap samping 3/4 itu kelihatan samping hanya bagian kanan atau kirinya saja. Nah, 3 lingkaran kepalanya ini aku kopikan. Selanjutnya pada tampak samping ini aku buat garis vertikalnya juga. Lalu aku mulai dari bagian hidung, karena di bagian tampak samping ini nanti hidungnya itu bakalan kelihatan setengah aja. Lalu aku buat bagian telinganya. Selanjutnya aku buat kerangka rahangnya di bagian lingkaran pertama. Lalu bentuk dari rambutnya. Kemudian di lingkaran kedua itu aku bentuk segitiga untuk bagian badan. Nah, untuk di lingkaran ketiga aku buat bentuk segitiga untuk bagian pada kakinya. Pada kerangka bentuk samping ini, kawan-kawan hanya memfokuskan pada bagian kirinya saja, karena untuk bagian kanannya itu tidak kelihatan. Jadi kita hanya membuat tampak satu aja di bagian dari tampak sampingnya. Nah, kira-kira seperti ini ya kawan-kawan. Hasilnya kita udah selesai bentuk kerangka dari karakter anak laki-lakinya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada tahap proses sketsa untuk diberikan outfitnya juga